Selamat pagi teman-teman. Kami dari Kompok Days, saya sendiri Alifta Dara Sakina sebagai pembawa acara, bersama dengan Osan Ramdan dan Kak Verena Yosefin sebagai narasumber. Tema diskusi kita kali ini adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK, dengan judul Perbedaan PHK sebelum dan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ruang lingkup pembahasan dalam diskusi kita kali ini yang pertama mengenai mekanisme PHK, alasan PHK, dan juga pesangon. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, PHK itu apa sih? Nah, PHK itu adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan juga kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Artinya harus adanya alasan serta hal-hal tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke mekanisme PHK. Kak Verina, gimana sih mekanisme PHK itu baik di Undang-Undang lama maupun di Undang-Undang baru? Oke, jadi ada perbedaan nih antara mekanisme PHK di Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2013 dengan di Undang-Undang tahun 2020. Nah, di Undang-Undang tahun 2013, PHK dapat dilakukan setelah adanya perundingan antara pekerja dan perusahaan. Jika perundingan tidak mencapai persetujuan, artinya perusahaan hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bedanya kalau di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, PHK dapat dilakukan meskipun belum ada perundingan dengan buruh. Namun, jika pekerja menolak PHK, ia dapat melakukan perundingan bipartit, mediasi, hingga penyelesaian di peradilan hubungan industrial. Gitu tuh perbedaannya, Alifta. Oke, Kak Osan, kira-kira alasan PHK itu apa aja sih? Oke, nah di Undang-Undang Lama maupun Undang-Undang Baru tentu disebutkan alasan yang diperbolehkan untuk perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerjanya. Ini sebenarnya ada dua faktor, pertama dari faktor pekerjanya itu sendiri dan ada dari faktor perusahaan. Untuk faktor pekerjanya sendiri apa aja? Pertama, pekerja ini sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan lebih dari 12 bulan. Atau pekerjanya mengundurkan diri, atau pekerja ditahan pihak yang berwajib lebih dari 6 bulan. Dan masih ada lagi, bisa kita lihat di sini. Nah, terus dari faktor perusahaan apa aja? Contoh, perusahaan tersebut melakukan efisiensi. Lalu perusahaan mengalami perubahan status, merger, perubahan kepemilikan, dan pemilik baru atau pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Lalu ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada alasan yang baru, yaitu perusahaan tersebut dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, di Undang-Undang yang lama, perusahaannya tersebut harus pilot dulu, baru bisa melakukan PHK. Kalau di Undang-Undang yang sekarang, meskipun dalam keadaan PKPU, perusahaan tetap dapat melakukan PHK terhadap para pekerjanya. Oke, jadi alasan PHK itu bermacam-macam banget ya. Kira-kira ada pengaruhnya nggak sih dengan alasan yang bermacam-macam itu, Kak Osan dan Kak Verina? Nah, jadi alasan PHK macam-macam ini akan berpengaruh ke besaran pesangon yang diterima pekerja. Misalnya nih, orang yang melakukan kesalahan berat tentunya akan mendapatkan pesangon yang lebih kecil dibandingkan orang yang di PHK karena perusahaannya mengalami merger. Nah, apa sih pesangon itu? Kalau pesangon itu bisa diartikan sebagai kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan saat ia mengakhiri masa kerjanya atau terkena PHK. Pesangon ini juga merupakan ganjaran atas masa bakti dan prestasi pekerja sama bekerja di perusahaan. Ada 3 unsur dari pesangon, yaitu uang pesangon, uang penghargaan, dan pengganti hak. Kemudian juga diatur nih masa kerja dengan besaran uang pesangon. Jadi selain alasan tadi, masa kerja ini juga mempengaruhi besaran pesangon. Berapa tahun dia bekerja akan mempengaruhi angka pengalih uang pesangon dan angka pengalih uang penghargaan masa kerja. Nah, berikut ini aturan umumnya untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Oke, nah di sini adapun bisa kita lihat, ini kurang lebih bisa kita katakan sebagai rumus. Sebagai rumus, terus berapa banyak yang harus dibayar oleh perusahaan pada pekerja dengan didasari sama alasan PHK-nya ya. Kita lihat, kalau alasan PHK-nya adalah karena perusahaan melakukan penggabungan dan pemilik barunya tidak melanjutkan hubungan kerja, di Undang-Undang Lama dua kali ketentuan UP, yaitu uang pesangonnya berarti sebanyak 2 kali. Kurang lebih kayak gitu. Terus ada 1 kali ketentuan UPMK dan UPH. Kalau di undang-undang yang baru, ini perubahannya di 1 kali ketentuan UP, 1 kali ketentuan UPMK dan UPH. Ini nanti bisa kita lihat bareng-bareng ya perbedaannya kayak gimana. Ini udah kita tandain warna kuning. Terus contoh lain dari misalkan ini alasan PHK dari faktor pekerja nih. Misalkan pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja lebih dari 12 bulan. Nah ini di Undang-Undang Lama kita lihat ada 2 kali ketentuan UP, 2 kali ketentuan UPMK dan UPH. Kalau di Undang-Undang yang baru cuman 2 kali ketentuan UP, 1 kali ketentuan UPMK sama UPH aja. Contoh lainnya kita lihat ada pekerja memasuki usia pensiun dan pekerja meninggal dunia. Ini bisa dibaca sendiri sama teman-teman rumusnya kayak gimana. Kurang lebih itu ya alasan kenapa banyak alasan dari PHK itu tentu akan mempengaruhi seberapa besar pesangon yang bakal diterima pekerja tersebut saat di PHK. Kurang lebih begitu. Oke, makin menarik banget nih diskusi kita kali ini tentang pesangon. Mungkin Kak Osan boleh bantu teman-teman buat memberikan suatu contoh kasus biar lebih ada bayangan mengenai perhitungan pesangon. Oke, ini kita masuk ke studi kasus langsung ya. Misal nih, ada orang namanya Pak Dayat. Pak Dayat udah kerja di PT Aku Cinta Kerja, itu udah terhitung semenjak 25 tahun lalu. Dan upahnya kini adalah 25 juta per bulan. Tiba-tiba PT Aku Cinta ini merger nih perusahaannya. Tapi pemilik baru perusahaan tersebut nggak mau mempekerjakan Pak Dayat. Akhirnya Pak Dayat pun di PHK. Nah, pertanyaannya adalah berapa uang pesangon yang seharusnya diterima oleh Pak Dayat berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama sama Undang-Undang Cipta Kerja. Kita masuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan lama dulu. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, alasan PHK akibat perusahaan merger dan pemilik barunya tidak mau mempekerjakan pekerja itu, rumusnya adalah 2 kali ketentuan uang pesangon, 1 kali ketentuan UPMK, dan UPH. Maka pesangon Pak Dayat berdasarkan undang-undang yang lama adalah, nah, di pasal 156 yang tadi di tabel ditunjukin, itu kan untuk pekerja yang lebih dari 8 tahun, uang pesangonnya yang wajib diberikan adalah 9 kali upah. Dengan alasan ini, mengikut rumus yang tadi, jadi 9 dikali 2 kali ketentuan UP, yaitu 18 kali upah. Terus, uang penghargaan masa kerjanya sesuai ketentuan. Ingat di tabel yang putih itu pekerja yang telah bekerja lebih dari 24 tahun, UPMK-nya adalah sejumlah 10 kali upah. Yang berarti 25 dikali 10. Nah, uang pengganti hak kita asumsikan aja di sini sebesar 15 juta. Jadi total yang didapat sama Pak Dayat berdasarkan undang-undang yang lama itu 25 dikali 25 juta dikali 28 kali, terus ditambah UPH-nya 15 juta. Totalnya yaitu 715 juta kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Ini uang yang harusnya didapetin sama Pak Dayat saat dia di PHK. Nah, terus gimana kalau di Undang-Undang Cipta Kerja? Di Undang-Undang Cipta Kerja, uang pesangonnya itu cuma 1 kali ketentuan. Terus ditambah 1 kali ketentuan UPMK dan juga UPH. Kalau kita lihat, berarti uang pesangonnya yang wajib diberikan kepada Pak Dayat adalah 9 kali upah, terus UPMK-nya 10 kali upah, dan uang pengganti hak yang diasumsikan 15 juta. Berarti 25 juta dikali 19 ditambah dengan 15 juta. Totalnya berapa? Totalnya adalah 490 juta. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja Pak Dayat cuma bisa dapat 490 juta aja karena alasan PHK yang ini. Kurang lebih kayak gitu contoh kasusnya.
Oke, aku udah makin ngerti nih mengenai PHK serta perbedaan PHK di Undang-Undang Lama dan Undang-Undang baru. Kalau aku boleh kasih kesimpulan, kayaknya di Undang-Undang baru ini perusahaan itu lebih efisien dalam mem-PHK pekerjanya ya. Yang pertama di Undang-Undang Lama, selama proses penyelesaian perselisihan di pengadilan, pekerja itu masih harus digaji, sedangkan di Undang-Undang baru, pekerja udah nggak perlu lagi tuh digaji karena udah dianggap resmi di PHK. Yang kedua, mengenai alasan PHK, sebenarnya di Undang-Undang Lama dan Undang-Undang baru itu sama, cuma di Undang-Undang baru itu ada penambahan yaitu perusahaan dalam kondisi PKPU. Dan yang terakhir mengenai pesangon, yang paling menarik tadi dibahas sama Kak Hasan dan Kak Verina, kalau di undang-undang baru ini, kalau dilihat kayaknya makin dikit nih pekerja untuk dapetin pesangonnya, maksimal cuma mendapatkan 25 kali upah. Sedangkan di undang-undang lama, pekerja bisa dapat sampai 32 kali upah. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa ngebantu teman-teman lebih paham mengenai PHK serta perbedaan di undang-undang PHK di undang-undang lama dan di undang-undang baru. Sedikit diskusi dari kami. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode diskusi selanjutnya. Terima kasih. Bye.